Perkenalkan, nama saya Naya Rizanovalia dari kelas 1C semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal remedial dan langkah penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan nilai kebenaran kalimat logika berikut menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Nah, kemudian tentukan semua kombinasi nilai P, Q, R. Itu mulai untuk setiap bagian R maka Q, P dan R maka Q, R maka Q dan P. Dan cek apakah kedua sisi itu ekuivalen. Ceknya menggunakan tabel kebenaran ini yang sudah ada. Kemudian kesimpulannya yaitu kolom terakhir itu selalu benar. Artinya kalimat logika P dan R maka Q, R maka Q dan P selalu benar. Dan tidak peduli terhadap nilai P, Q, atau R. Jadi, logika ini selalu benar. Selanjutnya, soal yang kedua. Cek konsisten atau detail semantik, cek kevalidan TS ditambah SP menegasi kesimpulan. Cek kevalidan atau strategi pembalikan dengan menyalahkan kesimpulan. Dari argumen berikut. Tono atau Dini pergi ke pesta. Jika Dini pergi ke pesta, maka Dewi pergi ke pesta. Jika Bobo tidak pergi ke pesta, Bobo pergi ke pesta jika Tono tidak pergi ke pesta. Dengan demikian, Dewi pergi ke pesta. Maka penyelesaiannya yaitu kita mencari purpose-purpose-nya terlebih dahulu. Purpose yang pertama yaitu T atau N, yang artinya Tono atau Dini pergi ke pesta. Kemudian N maka D atau negasi B, yang artinya jika Dini pergi maka Dewi pergi, atau Bobo tidak pergi. Kemudian purpose yang ketiga, negasi T maka B. Jika Tono tidak pergi maka Bobo pergi. Kemudian purpose yang keempat, D, yang artinya Dewi pergi ke pesta. Kemudian kita cek dengan logika tableau semantik. Kalau Tono pergi, tidak ada masalah, dan masalah pun selesai. Tetapi, kalau Dini pergi, Dewi harus pergi. Karena kalau tidak, semua aturan jadi pertentangan. Jadi kesimpulannya, Dewi pasti pergi ke pesta, karena semua kemungkinan lain bikin aturan kontradiksi. Untuk soal yang ketiga yaitu nyatakan fungsi boolean f a, b sama dengan ab absen ditambah b dalam bentuk canonic sub dan canonic post. Langkah penyelesaiannya yaitu menggunakan tabel kebenaran untuk f a, b. Kita buat tabel kebenaran untuk semua kombinasi a dan b. Kemudian evaluasi f a, b. Dari tabel kebenaran tersebut, kita ambil yang baris 2, 3, dan 4. Baris 2, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Maka A absen B. Baris yang ketiga, A sama dengan 1, B sama dengan 0. Maka AB absen. Kemudian baris yang keempat, A sama dengan 1, B sama dengan 1. Maka AB. Selanjutnya, tulis minterm dalam bentuk kanonik sesuai nilai A dan B. Baris 2, A absen B, baris 3, AB absen, baris 4, AB. Jadi, hasil subnya itu F, A, B sama dengan A absen B ditambah AB absen ditambah AB. Kemudian untuk canonic post. Post adalah bentuk perkalian N dari penjumlahan OR semua kondisi yang membuat fungsi bernilai 0. Dari post, kita ambil yang baris 1 dari tabel kebenaran yang tadi sebelumnya. Baris 1 yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kemudian kita tulis max term dalam bentuk kanonik sesuai nilai A dan B.
Baris 1 sama dengan A tambah B. Jadi hasil posnya yaitu F A, B sama dengan A tambah B. Jadi hasil akhirnya itu canonic post sama dengan F A, B sama dengan A absen B ditambah AB absen ditambah AB. Untuk yang canonic post yaitu F A, B ditambah A tambah B. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Diberikan sebuah fungsi aljabar boolean F sama dengan W absen, X absen, Y absen, Z absen ditambah W absen, X, Y absen, Z absen ditambah W absen, X absen, Y, Z ditambah W absen, X, Y, Z. Kemudian tentukan A. Sederhanakan fungsi boolean di atas menggunakan peta Kerneweg. B. Gambarlah sebuah rangkaian gerbang logika dari hasil penyederhanaan aljabar boolean. Penyelesaiannya yaitu A. Penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Kerneweg. Fungsi ini terdiri dari 4 variabel, X, Y, dan Z. Kombinasi tiap bagian minterm menunjukkan nilai tertentu. Misalnya, W absen, X absen, Y absen, Z absen sama dengan W sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kemudian W absen, X, Y absen, Z absen. Maka W sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian kita membuat tabel Kimap. Dari variabel tersebut, kita masukkan angka 1 ke tabel Kimap sesuai dengan kombinasi tersebut. Dari Kimap, kita cari grup angka 1 yang berdekatan, supaya fungsi lebih sederhana. Grup yang pertama yaitu W absen, X absen, Z absen. Gabungan dari W absen, X absen, Y absen, Z absen, dan W absen, X, Y absen, Z absen. Kemudian grup yang kedua yaitu W absen, Y, Z. Gabungan dari W absen, X absen, Y, Z, dan W absen, X, Y, Z. Kemudian kita bisa menyederhanakan dengan hasil yang sederhana yaitu F sama dengan W absen, X absen, Z absen ditambah W absen, Y, Z. Kemudian yang D, rangkaian berubah logika. Rangkaian logika dibuat berdasarkan hasil F sama dengan W absen, X absen, Z absen ditambah W absen, Y, Z. Yang pertama, bagian yang pertama, W absen, X absen, Z absen. Gunakan notepad untuk membuat W absen, X absen, dan Z absen. Gabungi semua dengan bagian kedua, W absen, Y, Z. Gunakan notepad untuk W absen. Gabungkan W absen, Y, dan Z dengan NGET. Kemudian gabungan yang terakhir, gabungkan OR Z dengan menggabungkan hasil dari W absen, X absen, Z absen, dan W absen, Y, Z. Sekian penjelasan soal-soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.